Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video praktik konseling. Pada video ini akan ditampilkan proses konseling individu yang menangani permasalahan fobia terhadap susu dengan menggunakan teknik desensitisasi sistematis. Fobia merupakan ketakutan yang berlebihan dan tidak rasional terhadap objek atau situasi tertentu sehingga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Dalam kasus ini, Onsli mengalami ketakutan terhadap susu yang menimbulkan respon cemas ketika berhadapan dengan objek tersebut. Teknik desensitisasi sistematis digunakan untuk membantu Konsli mengurangi kecemasan secara bertahap melalui latihan refleksi, relaksasi, pemberian paparan terhadap objek yang ditakuti secara terukur. Mulai dari situasi yang paling ringan hingga yang paling menimbulkan kecemasan. Video ini akan dibuat untuk tujuan edukasi dan pembelajaran dalam bidang konseling. Semoga tayangan ini dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan teknik desensitisasi sistematis dalam membantu mengatasi fobia. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Mas Beto. Pagi Mas Abid. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Iya. Hari-hari sehat selalu ini? Alhamdulillah kalau sehat-sehat Mas Abid. Alhamdulillah tidak ada suatu hal-hal yang mengusik keseharian ya. Alhamdulillah. Aktivitas kalau boleh tahu akhir-akhir ini ngapain saja Mas Beto? Wah, padat sekali Mas Abid. Ada sih. Kadang ya kepala itu pusing banget ini. Pusing. Tugas-tugas banyak, tugas di kuliah juga, tugas di pekerjaan juga banyak. Numpuk-numpuk lah. Numpuk-numpuk gitu ya. Yang penting sehat ya. Iya. Alhamdulillah masih bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Iya Mas Abid. Kalau boleh tahu kesibukan di pekerjaan apa saja Mas Beto? Kalau saya kan ngajar di SMP Mas Abid. Saya ngajar di SMP Plus Isatul Umah itu di Bojonegoro. Di Bojonegoro ya, jauh berarti ya? Jauh dari Surabaya 3 jam. Itu sekolahnya Pondok Pesantren Modern. Pondok pesantren. Nah, jadi saya kan di situ sebagai guru BK Mas Abid ya. Ya. Jadi tanggung jawab saya terhadap santri itu 24 jam karena di sekolah juga terus di pondoknya juga. Jadi kalau ada apa-apa saya harus standby 24 jam itu. Kalau di posisi di Surabaya gini juga kalau ada masalah saya ditelepon, nanti nangani juga. Terus lagi gitu kan di kuliah juga kan Mas Abid juga tahu lah. Iya. PPG ini padatnya tugas itu seperti apa. Iya. Sangat banyak sekali tugas praktek, tugas apa jenenge LMS dan lain-lain lah. Mas Abid tahu sendiri. Tapi bagaimana Mas Beto dengan kesibukannya seperti itu mengelola waktu dan manajemen aktivitasnya kalau kita? Kalau saya itu kalau yang saya nomor satukan itu tetap pekerjaan Mas Abid. Soalnya pekerjaan kita tanggung jawab dengan orang, apalagi dengan santri dan wali santri. Kan kalau tugas kita bisa semayani lah, nanti dulu. Kalau wali santri kan enggak, kalau siswa kan enggak. Kalau butuh penanganan langsung kan kita harus segera menangani sebelum kejadian itu malah melebar dan makin parah. Tapi kalau yang saya nomor 2 kan itu malah justru PPG gitu. PPG tugas-tugas itu kan kadang tidak ada deadline-nya. Cuma deadline pribadi sama dosen saja. Itu masih bisa saya tolerir. Jadi kalau ada tugas sekolah itu saya julukan dulu sekolah, santri dulu, wali santri dulu. Setelah itu baru saya mengerjakan tugas LMS atau tugas praktek dengan waktu yang singkat-singkat lah. Jadi di pagi sampai sore itu kadang saya full di PPG. Malam itu saya nggak mengerjakan sama sekali tugas-tugas yang dari PPG. Saya fokus telepon wali santri, telepon teman-teman saya yang ada di sana, gimana kabarnya, gimana perkembangan kondisinya, konselingnya gimana, terus Mas Abid. Jadi istilahnya di dalam keseharian ini syukurnya Mas Beto mampu mengelola semua itu gitu ya. Alhamdulillah. Ya, karena kesibukan juga luar biasa ya. Dari sekolah, bagaimana Mas Beto juga sebagai tenaga pendidik di situ, juga kesibukan Mas Beto di pendidikan di PPG ini itu kan juga sangat menyita waktu dan kesibukan Mas Beto tentunya. Belum lagi nanti juga ada kegiatan magang atau PPL gitu ya. Luar biasa. Tapi syukurnya Mas Beto mampu mengatasi semua itu. Tapi kalau boleh tahu dalam kesibukan dan keseharian Mas Beto yang seperti itu,
bagaimana kondisi Mas Vito kalau menghadapinya begitu? Yang pasti itu ya ada apa ya namanya, kita dihadapkan dengan suatu tugas yang berat, juga bersama-sama beratnya itu ya kadang juga tegang. Selain itu juga saya juga ya ada mental itu kena lah, seperti gampang sensitif, gampang marah. Terus selain itu juga ada hal yang saya itu lupa tidak melakukan, contoh kayak berangkat kuliah pun saya kadang telat. Terus tugas-tugas pun saya detailnya juga nggak terlalu detail lah, pasti ada yang kurang. Dari situ itu kayak semua tugas itu ya nggak bisa maksimal, karena mental saya tuh kena. Pikiran saya tuh dibagi berapa bab gitu. Pikir ini, habis itu ini, mikir ini lagi, ini lagi, terus gitu terus. Jadi pikiran dan mental kena, Mas Abi. Baik, itu kan ada efek dari kesibukan juga ya. Tapi ya syukurlah, terima kasih dalam kesempatan pagi hari ini Mas Vito sudah bisa bertemu dengan saya di sini. Kita santai, kita ngobrol. Silahkan Mas Vito, kita duduk senyaman mungkin lah. Apa yang bisa kita bicarakan di kesempatan pagi hari ini. Dan saya berharap Mas Vito juga bisa sama-sama ya kita mencoba untuk berbicara atau ngobrol sesuatu yang membawa manfaat dan kebaikan khususnya bagi Mas Vito sendiri, begitu ya. Kesibukan Mas Vito tadi kalau saya boleh tahu setiap harinya kan begitu padat dan begitu ya sangat menyita waktu dan juga pikiran serta tenaga. Bagaimana sih Mas Vito kalau di dalam keseharian itu terkadang apa sih yang membuat Mas Vito itu pernah nggak jenuh atau bahkan Mas Vito itu terganggu dalam kondisi saya itu capek, saya itu lelah gitu? Apa yang kadang efek yang diakibatkan oleh itu? Ya kadang itu kalau saya capek banget, kalau saya untuk bareng ini saya nggak ngurus gitu kan. Seperti kadang saya pernah satu kali itu bolos, saking capeknya saya saya bolos. Sudahlah, saya tinggal itu kuliah itu, tinggal saya butuh 1 hari itu untuk refleksi, untuk meditasi, untuk apalah di rumah itu. Kadang juga di rumah juga saya menyetopkan kegiatan saya dengan ibu saya, dengan kakak saya, dengan apa, stop lah. Saya mau meditasi, saya mau memikirkan apa yang mengkosongkan apa yang saya pikirkan, menghilangkan beban yang membebani saya gitu Mas Habib. Istilahnya mencoba untuk berbicara dengan diri sendiri gitu ya. Karena Mas Vito sudah sekian banyak berbicara dengan orang lain, mungkin Mas Vito juga perlu waktu untuk bicara diri sendiri. Iya betul Mas Habib. Jadi karena saya berterima kasih sekali Mas Vito sudah berkenan hadir di sini di waktu dan kesempatan ini, dan saya mencoba untuk memahami apa yang Mas Vito tadi sampaikan. Begitu rumit kalau saya boleh, kan kesibukan yang harus bersamaan gitu ya, di sekolah sebagai pendidik, di kampus sebagai mahasiswa, juga di sekolah kerjasama untuk program PPL di PPG ini juga. Tapi kalau saya boleh tanya, apakah dalam kondisi tersebut saat ini Mas Vito sudah mampu untuk mengkondisikan atau memanajerial secara baik dari kondisi tersebut? Oke, jadi untuk akhir-akhir ini alhamdulillah Mas Vito ya, kan rangkaian ini kan sudah selesai. Terus saya juga sudah di tahap UAS, jadi tugas-tugas yang kemarin itu saya keluhkan itu sekarang sudah mulai tahap akhir, karena ini kan minggu ini kan UAS. Jadi tugas-tugas yang buat saya pusing, buat saya pikiran saya kemana-mana, mental saya kena, itu yang kemarin. Tapi untuk sekarang itu sudah stabil lah, tugas-tugas sudah selesai, sedangkan saya di sekolah juga semesteran sudah selesai, ujiannya juga sudah selesai juga. Jadi untuk akhir-akhir ini sudah stabil lah kondisi saya, maupun di sekolah maupun di sekolah PPG ini sudah bisa tercapai lah.
capaian saya, yang capaian saya di sekolah, capaian pembelajaran sudah tercapai, kasus-kasus sudah selesai, terus yang administrasinya sudah selesai, kemudian yang di PPG ini ya dibilang sudah 90% lah, 10%-nya UAS yang saat ini kita hadapi, dan UAS pun ya saya lihat tugasnya nggak begitu padat, nggak begitu berat yang kayak di kemarin-kemarin pertemuan berikutnya. Oke, baik. Jadi syukur ya Mas Beto sudah bisa mengakomodir itu. Namun ketika saya boleh tahu begitu, adakah mungkin hal lain yang Mas Beto ingin sampaikan di kesempatan kali ini gitu, Mas? Kalau yang Mas Abid paling yang kemarin-kemarin tahu bahwa saya itu Mas Abid. Iya. Takut pada susu, Mas Abid. Takut pada susu ya. Takut, ya bisa dibilang fobia lah sama susu Iya. itu. Kalau melihat susu itu saya juga nggak berani. Dan minum pun itu wadah, nggak berani lah saya. Dan terkesan kayak kalau saya dipaksa minum itu, Iya. paling saya semaput, Mas Abid. Oh, sampai begitunya. Iya. Lihat rasanya, lihat Iya. menelannya, tuh berat itu. Dan itu sekarang menjadi masalah saya, Mas Abid. Ya, kalau boleh tahu itu mulai dari kapan, Mas, kondisi itu, permasalahan yang Mas Beto rasakan itu? Dari kecil, Mas Abid. Oh, dari kecil. Iya. Ya. SD, tapi kelas berapa saya lupa. Cuman SD itu sudah Sekitar kelas SD. Iya. Itu ya. Kalau boleh tahu, apa sih yang dulu menjadi penyebab Mas Beto sampai segitunya dengan susu? Kalau dulu itu saya juga nggak tahu, Mas Abid. Yang satu, dulu itu saya dikasih susu Ya. sama teman saya, Mhm. dan susunya itu basi atau apa gitu. Saya minum, nggak enak sekali, Mas Ya. Abid. Saya langsung mutah itu. Nggak tahu itu susu basi atau susu apa. Itu saya minum mutah, dan itu sampai SD sampai sekarang itu terngiang-ngiang di pikiran saya bahwa susu itu enggak enak. Terus susu itu membuat setiap saya mencium aromanya itu langsung pusing. Setiap melihat gambar susu pun saya kayak nggak suka, sangat nggak suka sama susu. Sangat nggak suka ya. Sampai segitunya Mas Beto dengan susu ya, Pak? Iya, Mas Abid. Tapi dari kondisi ketidaksukaan Mas Beto dengan susu tersebut, kira-kira apa yang menjadi faktor pendorong permasalahan saat ini begitu? Apakah mungkin ini, kalau saya boleh tahu sebagai pendidik ya, mungkin Mas Beto sering menjumpai susu atau apa mungkin? Kalau sekarang gimana yang menjadi permasalahan itu? Yang menjadi masalah itu satu, Mas Abid. Banyak, tapi saya jelaskan satu dulu. Satu itu kan saya ngajar di sekolah ya. Nah, setiap di ruang guru itu kan kadang dapat susu dari MBG itu, Mas Abid. Programnya Prabowo itu MBG itu kadang ya sering sih itu dapat susu. Dan susu kan biasanya guru-guru itu dimasukkan atau ditaruh meja di ruang guru itu. Nah, saya itu nggak nyaman. Sangat tidak nyaman. Terus nggak nyamannya itu saya nggak mau ada susu, terus saya nggak mau melihat susu, terus nggak mau mencium bau susu, jangankan juga meminumnya. Setiap ada susu di ruang guru banyak sekali, itu saya jengkel sekali, Mas Abid. Dan itu saya sempat marah-marah sama teman-teman saya itu, walah, ya sempat geger. Ya teman-teman saya juga menyalahkan saya. Ya saya merasa bahwa teman saya itu sudah tahu saya itu nggak suka susu, tapi kenapa kok masih ditaruh meja saya, di sebelah saya gitu, Mas Abid. Selain itu juga yang keduanya itu kan akhir-akhir ini saya dapat ikut program nge-gym, Mas Abid. Oh, ikut nge-gym ya, Mas? Ya. Lah, itu membutuhkan dan mewajibkan saya itu harus minum suplemen atau biar tubuh kembang tulang serta otot saya itu cepat. Oh iya,
Kalau nggak minum susu Mas Abid itu nanti takutnya kalah di tubuh saya malah. Otot saya nggak membesar, tulang saya nggak membesar, malah mengecil. Soalnya tidak ada suplemen atau vitamin yang mendorong kegiatan fisik saya itu. Jadi masalah ini menjadi masalah besar untuk saya Mas Abid. Jadi di satu sisi Mas Beto ada ketidaksukaan atau takut begitu ya dengan susu, ditambah di keseharian Mas Beto di sekolah atau mungkin di magang begitu di PPN banyak menjumpai susu gitu ya. Iya. Namun di sisi lain juga Mas Beto harus ada tuntutan untuk minum susu karena juga mengikuti program fitness atau nge-gym di situ ya, untuk penambahan stamina atau mungkin vitamin suplemen itu. Tapi kalau saya boleh tahu, ketika Mas Beto mendapati ada susu di ruang guru, di meja atau bahkan di mejanya murid di ruang kelas, apa respon yang pertama kali Mas Beto rasakan atau lakukan gitu? Kalau melihat susu itu langsung saya jengkel Mas Abid. Jengkel. Terus ya meminta, kalau saya tenang ya saya suruh apa jenis memindahkan susu itu. Tapi kalau saya kondisinya kayak gak stabil, marah, itu langsung saya marah Mas Abid. Langsung marah ya? Langsung marah. Siapa yang naruh susu di situ, itu saya langsung cari itu siapa yang naruh susu. Dan kenapa kok saya gitu ya, teman-teman saya kan sudah tahu saya itu enggak biayan susu. Dan itu ada sebagian teman juga dibuat kayak ngeprank gitu Mas Abid, bercanda gitu ya. Nah dia nggak paham ketakutan saya itu, nggak paham. Bahkan itu dibuat lelucon kayak ditakut-takuti, padahal saya takut beneran. Gitu. Pernah mungkin sampai tindakan apa yang di luar kendali Mas sampai dilakukan gitu ketika mengetahui ada susu di? Kalau susu mungkin saya pernah melempar susu itu dari jauhan. Sampai bagaimana itu? Biar tumpah, biar nggak minum, terserah lah, nanti dibersihkan siapa, itu saya lempar susu itu kotah berjajaran. Tapi ketika Mas Beto mendengar atau bahkan melihat susu, seberapa rasa takut itu muncul? Kalau melihat susu dari jauh Mas Abid itu nggak apa-apa, tapi kalau jaraknya terlalu dekat itu saya kayak gemeter gitu Mas Abid. Gitu. Ya. Takut beneran lah. Tapi teman-teman Mas Beto atau mungkin sesama guru atau bahkan murid itu tahu apa tidak Mas sebenarnya? Tahu semua ya. Kalau murid sebagian tahu lah, tapi kalau semua guru itu tahu semua. Tapi kalau boleh saya menyampaikan gitu dalam kesempatan ini, saya bersyukur Mas Beto bisa membicarakan apa yang menjadi kondisi Mas Beto saat ini terkait dengan tadi kesibukan, terus sekarang ada permasalahan Mas Beto di ketakutan pada susu, fobia pada susu. Syukurnya Mas Beto mau mencurhatkan semua yang Mas Beto rasakan, dan saya mencoba untuk bisa memahami akan hal itu. Jadi bagaimana saya itu tadi ketika tahu ada susu, mengetahui kedapatan ada susu di meja atau di ruang guru, di ruang kelas, bahkan respon tadi Mas Beto sampaikan pernah sampai melempar susu gitu ya, karena ada mungkin yang sengaja atau mungkin bahkan tidak sengaja menaruh susu di tempat itu. Jadi saya mencoba untuk memahami akan kondisi Mas Beto tersebut, dan saya pastikan juga apa yang Mas Beto sampaikan di sini sebenarnya sangat kita jaga kerahasiaannya. Jadi tidak ada istilahnya Mas Beto sungkan atau ragu untuk menyampaikan kepada saya, silakan menyampaikan apapun itu ya, kira-kira kan seperti itu. Atau bahkan mungkin di dalam kondisi Mas Beto saat ini, ketika ada rasa takut yang begitu kuat dengan susu, mungkin ada perilaku yang diakibatkan dari kondisi tersebut. Salah satunya tadi pernah melempar, atau mungkin bahkan ada nggak sampai muncul tindakan Mas Beto yang istilahnya itu membuat orang lain bahkan sampai marah gitu? Pernah, tapi saya itu pernah membuat, ya teman saya mungkin nggak tahu, maksudnya ya tahu saya nggak doyan susu, tapi kadang
Nah namanya dia dapat susu mesti kan dibawa di ruangannya. Iya. Nah itu saya marah, terus teman saya juga ikut marah. Itu saya hampir bertengkar. Belum kontak fisik tapi sudah piting-pitingan Mas Habib. Oh iya. Sama teman-teman saya. Oke. Tapi kalau saya boleh tanya begitu, jujur dalam hati dan perasaan Mas Vito, apakah Mas Vito sebenarnya sudah ingin melawan perasaan dan tindakan tersebut? Saya sangat ingin Mas Habib. Saya itu pengen, ya setidaknya saya nggak takut dulu lah sama susu itu. Setelah itu ya dari permasalahan kedua tadi ya saya pengen meminum susu. Soalnya ya membutuhkan susu kan baik Mas Habib ya. Sangat bagus. Sesuatu yang baik malah saya takuti. Iya, itu yang menjadi permasalahan saya itu. Oke. Jadi setelah ini nanti kita coba untuk kita coba sebuah untuk Mas Vito nanti bagaimana perlahan-perlahan agar Mas Vito bisa menghilangkan perasaan tersebut pada susu ya khususnya ya. Baik, apakah bisa kita coba Mas Vito kali ini? Ya nggak apa-apa Mas Habib. Seperti halnya tadi yang sudah Mas Vito sampaikan begitu, kalau saya boleh bertanya, apa sih yang saat ini Mas Vito inginkan dan harapkan begitu sebagai tujuan sebagai Mas Vito saat ini dalam kondisi yang tadi sudah disampaikan begitu Mas? Ya, jadi dua permasalahan saya tadi itu saya tuh pengen sembuh Mas Habib. Dalam arti sembuh itu yang seperti saya katakan lah. Iya. Saya kok malah takut dengan hal baik. Saya kok malah takut dengan minuman yang itu untuk kesehatan saya. Minuman itu yang untuk merawat diri saya itu malah saya benci. Saya pengen itu saya ya walaupun belum minum, setidaknya saya itu beranilah untuk melihat susu. Beranilah untuk tidak mempersalahkan susu walaupun belum minum. Saya pengen tidak ada masalah dengan susu itu Mas Habib. Itu yang pengen menjadi capaian saya, dan mungkin saya dari konseling ini ya saya berharap ke Mas Habib untuk bisa membantu saya untuk tidak mempersalahkan diri saya dengan susu itu Mas Habib. Baik. Jadi Mas Vito, ini saya ada salah satu teknik begitu dalam konseling. Barangkali Mas Vito berkenan, nanti bisa kita coba salah satu teknik tersebut untuk membantu permasalahan yang Mas Vito sekarang sedang alami begitu. Jadi rasa takut pada susu. Teknik ini kalau disebut biasanya dengan DS ataupun desensitisasi sistematis. Secara gambaran boleh saya jelaskan dari teknik ini bahwa nanti Mas Vito coba untuk relaksasi, jadi dengan kondisi yang sangat rileks, duduk senyaman mungkin. Setelah itu nanti saya mencoba untuk bercerita, dan dari cerita-cerita saya tadi nanti Mas Vito ikuti, dengarkan, dan selami betul, dalami betul, dan nanti akan muncul beberapa statement atau pernyataan dari cerita saya, dan Mas Vito coba untuk meresapi dari cerita yang saya sampaikan nanti. Dari situ nanti perlahan-perlahan Mas Vito mencoba untuk bisa merasakan, mendalami, menjiwai betul, bahkan berada pada posisi yang cerita yang saya bawakan. Apakah kira-kira Mas Vito berkenan dengan itu? Ya apa Mas Habib. Baik, kalau begitu apakah bisa kita mulai? Alhamdulillah. Jadi kita coba pertama, saya berharap Mas Vito bisa duduk senyaman mungkin, bersandar tidak apa-apa, atau mungkin selanjutnya silakan, tidak apa-apa, senyaman mungkin silakan ambil posisi. Tapi dalam kondisi tenang ini saya ingin bertanya terlebih dahulu, kira-kira sesuatu apa sih Mas Vito itu dalam keseharian hari-hari ini, sesuatu apa yang sangat membahagiakan gitu dalam kondisinya Mas Vito? Mungkin ketika saya, boleh saya catat ya? Saya kan punya hobi olahraga sama bermusik Mas Habib. Itu bentuk apa ya, kalau saya
terlihat kalau saya padat terus saya banyak pikiran ya saya healing saya di situ. Ya, Kalau nggak olahraga olahraga ya olahraganya apa, bermain Mas? musik, futsal, Futsal sepak ya, bola, renang, futsal gitu. bulu tangkis. Bulu tangkis juga ya. Kalau musiknya musik apa, Mas? Kalau musik saya pegang gitar Mas. Beda musik Gitar ya, yang saya sukai ya pop, rock pop ya. ya. Biasanya kalau olahraga ini bisa sampai waktu berapa minggu sekali atau berapa waktu gitu? Kalau olahraga itu hampir 2 hari itu sekali, pada saat sore itu pasti saya olahraga, baik itu push up atau apa, terus lari apa. Kalau bosen ya saya keluar sepak bola, kalau bosen lagi ya saya keluar lagi untuk apa bulu tangkis. Kadang beragam itu, muter-muter di situ aja. Kalau musik barangkali waktunya. Kalau musik itu saya buat band itu saya juga ngajar ekstra kan. Ngajar ekstra itu sama anak-anak, ngeband, garap musik, garap lagu. Terus selain itu saya juga punya band pribadi dengan anak-anak yang teman-teman saya. Itu sebagai apa ya, kayak kalau ada musik yang enak baru itu saya mencoba ayo garap, ayo ngeband kayak gitu ya, mengcover gitu ya. Selain itu Mas, selain olahraga, musik, mungkin ada sesuatu lagi yang membahagiakan? Mungkin ya saya kadang yang namanya anak dewasa ya, kadang saya keluar sama cewek Mas Habib gitu ya. Kayak malam mingguan gitu ya. Apa menghabiskan malam dengan kekasih yang gitu saya ya. cintai lah. Iya. Ada lagi mungkin? Kalau selain itu ya saya sering lihat juga mancing. Mancing ya. Mancing. Di mana biasanya Mas kalau mancing ini? Di waduk Mas Habib. Mancing. Ya. Jadi saya juga sering lihat foto dan storynya Mas Vito, kadang ada di gunung atau di apa itu. Iya Mas Habib. Itu juga sering ya. Ya kalau itu kadang saat liburan 3 hari libur itu mesti saya buat ke gunung Mas Habib. Berarti suka dengan alam juga ya? Iya, juga dengan alam, juga dengan hewan. Jadi saya tadi sudah mencoba untuk memetakan apa yang sangat Mas Vito suka dan gemari gitu. Pertama ada olahraga, selanjutnya ada musik, ada juga sering keluar dengan kekasih yang dicintai, juga mancing ya, juga mancing ikan di kolam, di danau, dan juga ada juga suka dengan alam, kegiatan alam. Salah satunya adalah mendaki gunung ya. Baik, itu adalah sesuatu yang sangat Mas Vito sukai. Coba ceritakan. Selanjutnya saya ingin di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Mas Vito terkait dengan susu tadi. Jadi ada kurang lebih 8 ini statement. Coba Mas Vito di sini untuk memberikan rating atau hierarki. Jadi mulai nomor 1 yang paling biasa atau Mas Vito tidak mempermasalahkan hal itu, sampai di puncaknya nanti yang paling nomor 8 ini adalah sesuatu yang sangat mengganggu Mas Vito. Itu adalah terkait dengan susu. Mungkin ya ini ya. Semisal saya mencoba menawarkan Mas Vito terkait dengan bercerita dengan susu begitu, itu mungkin nomor ya bisa dibilang rendah lah. Oh ya, oke. Ini saya coba menuliskan dulu ya kalau begitu. Oke, bisa diperhatikan Mas. Mungkin ada bercerita dengan susu, terkait dengan susu, atau bahkan mendengar susu, mencium aroma susu, melihat kemasan kotak susu, kemasan saja, atau melihat gambar memerah susu dari sapi, melihat susu secara nyata, meminum susu, dan juga memegang susu. Oke, dari beberapa statement ini coba Mas Vito
urutkan dari yang paling nyaman atau tidak bermasalah di Mas Beto sampai di puncaknya yang paling mengganggu Mas Beto. Bisa Mas ya? Iya. Oke, coba kita urutkan kira-kira yang mana Mas? Yang paling biasa saja atau mungkin tidak bermasalah di Mas Beto? Mungkin melihat pamflet itu, Mas. Melihat kemasan itu ya? Iya. Oke, satu. Kemasan tapi bukan kemasan dalamnya, tapi kemasan luarnya. Cuma hanya luar gitu ya, mungkin atau gambar-gambar gitu ya. Oke, gambar gitu ya. Terus yang kedua mungkin mendengar kata susu itu. Mendengar tidak masalah ya Mas? Iya. Selanjutnya Terus bercerita. Kadang saya lewat teman saya bercerita tentang susu itu ya nggak apa-apa. Oke, selanjutnya kemudian paling itu Mas Abid mencium aroma susu ya. Oke. Melihat memerah susu atau melihat susu takut ya? Melihat susu nyata sangat takut saya. Di antara ini masih ada memerah susu, melihat susu nyata, meminum susu, dan memegang susu. Kalau dilihat situ, yang nomor 5 kira-kira melihat memerah itu Mas. Memerah ini ya. Selanjutnya melihat susu nyata gitu ya. Memegang susu. Selanjutnya puncaknya adalah meminum susu. Baik, tadi sudah diurutkan. Ini sebagai acuan kita. Jadi dari ke-8 ini sudah kita hierarkikan begitu istilahnya. Ada yang paling ditakuti, paling tidak suka, dan masih ada yang masih istilahnya dalam kondisi taraf aman gitu ya di nomor itu. Oke, baik. Ini sudah kita coba petakan. Sekarang saya ingin bisa kita mulai mungkin. Bisa Mas. Baik. Jadi teknik ini nanti saya minta Mas Beto untuk senyaman mungkin duduk. Silakan mau selonjoran, mau bersandar serkan apapun, mencoba untuk senyaman mungkin. Dan saya berharap Mas Beto ketika dalam kondisi nyaman tersebut bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan. Coba diresapi, coba dihayati, dan hiraukan apapun perkataan atau suara-suara selain saya. Jadi hanya saya saja yang bisa Mas Beto dengarkan. Bisa Mas kita kan? Bisa Mas. Oke. Kita mulai sekarang ya. Silakan sekarang kita mulai dengan Mas Beto mencoba memejamkan mata. Duduk senyaman mungkin. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik lagi. Hembuskan. Silakan tarik nafas lagi. Hembuskan. Semakin menarik nafas, semakin dalam dan semakin nyaman Mas Beto dalam kondisi saat ini. Semakin tarik nafas, semakin menghembuskan, semakin nyaman, semakin tenang, semakin rileks. Sekali lagi, tarik nafas lagi. Dengarkan apa yang menjadi perkataan saya. Ada sebuah cerita. Ada anak kecil bernama Rehan. Rehan setiap hari sering sekali bermain dengan teman-temannya. Bermain mulai dari siang hari ketika pulang sekolah sampai sore hari sebelum petang tiba. Rehan adalah anak yang sangat rajin. Pagi bangun tidur, tanpa dibangunkan Rehan sudah bisa bangun sendiri. Setelah bangun tidur, Rehan mandi dan mempersiapkan dirinya.
untuk berangkat ke sekolah. Rehan berangkat sendiri ke sekolah di sekolah SD negeri dekat rumahnya. Rehan masih anak kecil. Dia baru kelas 5 SD. Setiap hari Rehan selalu berangkat dan pulang sekolah sendiri, tanpa dijemput, tanpa diantar. Suatu hari, Rehan berangkat ke sekolah dengan sepeda yang sehari-harinya selalu ia rawat. Ketika kotor ia bersihkan, ketika kehujanan ia lap sepeda tersebut. Ia sangat suka dengan sepedanya. Suatu hari Rehan pergi ke sekolah dan duduk di bangku kelasnya seperti halnya hari-hari biasanya. Namun pada saat yang bersamaan Rehan berpapasan dengan truk box yang di situ ada gambar kemasan susu. Ternyata truk tersebut adalah truk yang sedang memuat susu untuk diedarkan ke toko-toko dan ke kantin-kantin sekolah. Rehan duduk di kelas dengan nyaman, dengan tenang, mengikuti pembelajaran di hari itu tanpa ada gangguan suatu hal apapun. Ternyata truk yang mengangkut susu tersebut bannya sedang bocor, terkena dengan paku. Alhasil truk tersebut harus didongkrak, harus diganti rodanya sekian lama di depan gang depan sekolah, di samping gerbang sekolah. Sontak semua anak-anak melihat kondisi tersebut dari jendela, dari balik jendela. Truk tersebut masih terparkir karena harus didongkrak oleh sopir dan keneknya untuk mengganti roda yang bocor tersebut. Selanjutnya, Rehan sebagai anak yang aktif, ia juga sering mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti halnya pramuka, olahraga. Dan ternyata Rehan ini adalah anak yang sangat gemar bermain sepak bola. Seperti halnya Mas Veto tadi. Mas Veto ini adalah orang yang sangat suka olahraga, gemar dengan futsal, dengan sepak bola, suka dengan bulu tangkis, renang, dan olahraga lainnya. Dan juga Mas Veto ini tadi sudah menyampaikan juga setiap minggu, bahkan 2 hari sekali Mas Veto sering berolahraga, entah sendiri atau dengan teman kolega Mas Veto. Kembali lagi, Rehan ini adalah anak yang sangat aktif. Di hari Kamis sore, Rehan selalu menyempatkan waktunya untuk ikut kegiatan pramuka yang diadakan oleh sekolahannya. Rehan mengikuti kegiatan demi tahapan sangat giat, tanpa pernah sekalipun Rehan ini bolos di kegiatan pramuka, karena ia memang sangat suka dengan kegiatan pramuka. Selanjutnya di hari Jumat, banyak teman-teman Rehan yang sering mengajak Rehan untuk bermain sepak bola di lapangan desa rumah Rehan. Di lapangan tersebut sangat luas, jadi memungkinkan Rehan untuk beraktivitas olahraga dengan teman-temannya bermain sepak bola. Namun suatu ketika Rehan bermain sepak bola di lapangan tersebut, tiba-tiba ada pelatih sepak bola Rehan yang datang. Dia membawa 1 kotak susu yang dibagikan kepada seluruh teman-teman Rehan. Namun karena Rehan ini tadi
suka dengan olahraga, maka ternyata Rehan ini juga gemar dengan musik. Rehan akhirnya di suatu ketika juga Rehan ini sering bermain musik, ternyata sama dengan Mas Veto. Rehan ini sering bermain musik, dia juga seorang gitaris. Walaupun masih kecil, tapi Rehan ini sudah bisa menggitar. Karena ini ada gen dari ayahnya yang dulu dari kecil Rehan ini sudah sering bermain gitar. Rehan ini sering bermain gitar walaupun belum jago-jago amat, tapi dia juga suka. Dan dia sangat suka lagu yang bergenre pop. Walaupun usianya baru kelas 5 SD, tapi Rehan ini sangat suka dengan musik. Nah, Rehan ini juga suka olahraga tadi. Akhirnya kembali lagi di kegiatan sore Jumat itu, ketika ada pelatih sepak bolanya Rehan yang membawa kotak susu, akhirnya Rehan tidak mengikuti. Rehan mencoba untuk tetap bermain sepak bola dengan posisi yang dia pegang adalah penjaga gawang, maka Rehan terus berdiri tegap di bawah gawang mistar yang ia jaga. Selanjutnya, Rehan ini tidak tahu, karena Rehan adalah penjaga gawang, maka sangat sering berpotensi ketika bermain sepak bola Rehan itu bergesekan atau bahkan berpapasan dengan temannya atau bahkan musuh lawannya. Karena tadi Rehan sebagai penjaga gawang, maka muncul Rehan mendapat serangan dari musuhnya. Ketika musuhnya menyerang, banyak terjadi kemelut di depan gawang, muncullah salah satu striker dari pihak lawan yang mencoba untuk menerobos benteng pertahanan klub dari Rehan. Ketika Rehan mendekat, musuh mendekat, terjadilah berbenturan atau body charge. Dari kegiatan itu, karena musuh dan juga teman-teman Rehan ini tadi setelah minum susu, maka muncullah aroma susu dari mulut teman-teman Rehan. Tapi karena Rehan ini adalah penjaga gawang, maka Rehan tetap berdiri lagi, kembali sigap dan menjaga gawang untuk agar bagaimana gawang ini tetap aman, jangan sampai kebobolan. Tapi di suatu sisi, kembali lagi saya punya kendaraan lagi, ada seseorang itu yang gemar mancing sore hari di danau, di kolam yang sangat rindang, ada pohon di situ. Seperti halnya tadi Mas Beto juga suka mancing, banyak ikan-ikan di situ. Ketika mancing, seringkali orang mancing itu membawa bekal. Ada yang membawa kopi, ada yang membawa makanan ringan, atau bahkan membawa makan berat. Di situ sering makan ngemil, ngopi sambil mancing, dan itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Oke, selanjutnya ada juga nih Rehan tadi. Rehan itu ternyata sering melihat kemasan susu berserakan di lapangan sepak bola tersebut. Namun karena Rehan ini adalah sosok yang pemberani, ia mencoba untuk berani tetap melawannya. Kemudian, oke, sebelum itu semua terjadi, maka coba Rehan ini untuk berjalan menyusuri lapangan. Setelah selesai, dan ia kembali pulang dengan sepeda yang biasa dia bawa. Di satu gambaran lagi ada kegiatan seorang yang suka naik gunung. Mas Beto ini juga suka naik gunung nih. Naik gunung, melihat pemandangan yang indah. Walaupun perjalanan naik gunung ini terkadang sangat sulit karena banyak medan yang harus dilewati, tapi ketika di atas gunung, semua perjalanan dan perjuangan itu terbayar kontan, terbayar lunas, karena pemandangan dan juga apa yang didapati di puncak gunung itu sangat luar biasa. Baik, terima kasih Mas Veto.
bagaimana kondisinya, bisa mencoba untuk membuka kedua matanya. Oke, silakan dicoba membuka matanya secara perlahan, duduk serileks mungkin, mencoba untuk kembali hadir sadar di kondisi keadaan saat ini. Baik, bagaimana kondisinya Mas Veto saat ini? Alhamdulillah Mas Hafid, habis tadi yang Mas Hafid lakukan itu agak kayak tenang, Relax gitu ya. Baik, kalau saya boleh bercerita sedikit terkait dengan apa yang tadi kita lakukan bersama. Jadi saya perlahan itu mencoba untuk memberikan stimulus kepada Mas Veto, bagaimana cerita-cerita yang saya bawakan tadi itu sebenarnya ada sisipan-sisipan yang di situ ada sesuatu yang Mas Veto bisa rasakan. Seperti halnya tadi saya mencoba untuk memberikan gambaran terkait dengan kemasan kotak susu, terus ada bagaimana Mas Veto juga mendengar kata susu, terus bercerita tentang susu, dan ini semua tadi yang sudah masuk di hierarki tulisan ini Mas Veto tadi juga sudah bisa menyimpulkan ya. Jadi saya lihat Mas Veto masih dalam taraf bisa menerima begitu dalam. Namun ketika tadi saya mencoba untuk menaikkan level lagi ke atasnya, saya melihat Mas Veto ada sesuatu yang kayak menunjukkan bahwa itu sebenarnya belum bisa untuk kita lakukan. Baik, jadi tidak masalah karena ini kita perlu untuk melakukannya berulang-ulang, tidak hanya cukup sekali. Tapi syukurnya di pertemuan pertama ini Mas Veto sudah bisa memberikan gambaran yang positif. Alhamdulillah. Tadi juga Mas Veto sudah menyampaikan bisa lebih rileks, dan juga kita berharap permasalahan yang Mas Veto alami ini juga bisa segera untuk bisa diselesaikan gitu ya. Oke, jadi untuk selanjutnya mungkin kalau saya boleh berikan saran begitu, kalau ada kondisi di rumah nyaman atau dalam kondisi yang rileks, bisa mungkin Mas Veto mencoba untuk melihat gambar atau animasi atau mungkin kartun atau kondisi apa yang ada susunya. Mungkin di situ bisa melatih Mas Veto untuk di tahap melihat gambar susu ya. Perlahan-perlahan silakan. Itu ketika bila dilakukan berkali-kali bisa membantu Mas Veto untuk mengatasi rasa ini. Itu bisa dilakukan secara mandiri. Namun untuk kegiatan berikutnya bisa kita sepakati mungkin di waktu kapan kita bisa melakukan kegiatan pertemuan lagi Mas Veto. Ya, untuk minggu depan mungkin. Minggu depan ya, di hari yang sama mungkin ya, seperti hari ini bisa. Baik, terima kasih. Itu tadi yang bisa kita lakukan. Kami berharap betul Mas Veto semoga sehat selalu. Amin. Semua kegiatan hari-harinya juga selalu lancar dan selalu sehat, dan juga apa yang menjadi harapan Mas Veto, kebahagiaan ini bisa selalu kebahagiaan bersama selalu dengan kita semuanya gitu ya. Baik, terima kasih Mas Veto. Terima kasih juga Mas Veto. Sampai ketemu di minggu depan yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.